Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini agak berbeda dari video saya sebelumnya, yaitu di sini saya akan melakukan diskusi virtual terkait dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus tahu apa sih itu DPD? Nah, DPD merupakan suatu lembaga tinggi negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi. Keberadaan DPD adalah untuk lebih dapat mengakses modasi aspirasi daerah, memberi peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik, terutama dalam keputusan politik yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Nah, dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya sudah terhubung dengan narasumber pertama kita, yaitu Saudari Nurul Anissa, untuk menjelaskan sejarah dan juga apa sih fungsi dari DPD atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya DPD. Di Indonesia, wacana pembentukan DPD bukan hanya perdebatan yang muncul selama era reformasi. Jauh hari sebelumnya, ketika berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disingkat dengan KARIS 1949, pembentukan DPD yang merupakan bagian dari sistem bikameral atau sistem dua kamar ini sudah disepakati menjadi model sistem perwakilan Indonesia. Dalam bab 3 Ketentuan Umum KARIS 1949 disebutkan bahwa Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah alat perlengkapan Federal Republik Indonesia Serikat. Sebagai majelis tinggi, berdasarkan pasal 80 KARIS, Senat mewakili daerah-daerah bagian dengan jumlah yang sama, yaitu 2 orang untuk setiap negara bagian. Sementara itu, sebagai majelis rendah, DPR mewakili seluruh rakyat Indonesia yang beranggotakan dengan 150 anggota. Meskipun negara RIS hanya berumur sekitar 8 bulan, pada tanggal 17 Agustus 1950, negara serikat dibubarkan dan KARIS 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dukungan terhadap sistem bikameral belum punah, yang dibuktikan dengan upaya membuat konstitusi baru yang dilakukan oleh konstituante per tahun 1956 sampai 1959. Sistem bikameral tetap menjadi salah satu opsi bentuk lembaga perwakilan rakyat. Sayangnya, usaha konstituante tidak dapat diselesaikan secara tuntas karena Constitutional Assembly yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 1955 yang dibubarkan oleh Presiden Soekarno sebelum masa tugasnya berakhir. Gagasan sistem bikameral yang mengalami mati suri sekitar 4 dasawarsa kembali menemukan momentum seiring dengan kuatnya desakan untuk melakukan reformasi total terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada awal era reformasi, yang dibuktikan dengan sidang tahunan MPR tahun 2001 berhasil mencapai kesepakatan mendasar untuk membentuk Kamar 2 setelah DPR di Lembaga Perwakilan Rakyat dengan sebutan Dewan Perwakilan Daerah atau yang disingkat dengan DPD. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fungsi dari DPD yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004. DPD memiliki beberapa fungsi berikut. Yang pertama, DPD mengajukan rancangan undang-undang terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. Yang kedua yaitu DPD ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga, DPD berfungsi sebagai pemberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama. Yang terakhir yaitu atau yang keempat berfungsi sebagai pengawas atas pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. Penjelasannya sangat luar biasa ya. Terima kasih untuk Saudari Nurul Anissa. Saya rasa teman-teman sudah tahu sejarah dari DPD itu apa dan juga fungsi dari DPD itu seperti apa. Selanjutnya saya beralih ke narasumber kedua kita, yaitu Saudari Usmaida, untuk menjelaskan apa saja tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Silakan. Daerah Republik Indonesia. Silakan. Mengutip laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah di bidang legislasi adalah: yang pertama, berwenang dalam pengajuan rancangan undang-undang tertentu; yang kedua, berwenang untuk ikut membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah terhadap penyusunan rancangan undang-undang tertentu; dan yang ketiga, berwenang memberikan pandangan dan pendapat terhadap rancangan undang-undang tertentu; yang keempat, berwenang memberikan pertimbangan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama, serta pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu. Detail tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, dan yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal pada nomor 1. Dan yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah mengumpulkan dan menyusun sekaligus menyampaikan daftar masalah rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden yang berkaitan dengan hal nomor 1. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Dan yang kelima, Dewan Perwakilan Daerah melakukan pengawasan atas undang-undang terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama. Yang keenam, Dewan Perwakilan Daerah menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dan yang ketujuh, Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN. Yang kedelapan, Dewan Perwakilan Daerah dapat memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan anggota BPK. Dan yang kesembilan, Dewan Perwakilan Daerah menyusun program legislasi nasional terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Nah, dari penjelasan tadi saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Sudah paham ya apa saja tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia seperti apa. Nah, tak hanya sejarah, fungsi, tugas, dan wewenang, DPD juga memiliki hak serta kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Hak serta kewajiban ini diberikan kepada para anggota-anggotanya. Seperti apa? Seperti hak bertanya, hak menyampaikan usulan atau pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan juga hak keuangan administratif. Dari hak-hak tadi sudah diatur dalam undang-undang dalam berdasarkan pasal 232 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Tak hanya hak kewajiban DPD sudah diatur dalam pasal 233 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009.
Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas serta kewenangannya, anggota DPD RI mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati semua peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, yang keempat, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kelima, memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang keenam, menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah. Dan yang ketujuh, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Yang kedelapan, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya. Yang kesembilan, menaati kode etik dan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang terakhir, menjaga etika dan norma adat yang diwakilinya. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, yaitu Saudari Nurul Anissa dan juga Saudari Usmaida, yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya terkait dengan Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Nah, itulah tadi pembahasan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang kurang mengerti atau belum paham dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan jawab. Dan kami minta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun salah pengucapan. Kami minta maaf karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari yang namanya kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.